Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hai, sore guys. Mas Sofani, terima kasih sudah hadir ya. Dan juga suhu kita Kak Rani Badri Karim. Alhamdulillah, terima kasih suhu Master. Terima kasih datang ke pembelajaran kami di IG Live sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acaranya live IG sore ini bersama dengan saya Eko Wahyudi dari Cilacap, Jawa Tengah ya, kalau nggak tahu Cilacap ya. Tapi hari ini kita akan lintas provinsi. Kita akan live IG dengan sosok milenial leaders dari Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Kabupaten Dompu. Saya juga belum pernah ke sana, jadi kita sama ya. Kalau Anda belum pernah ke sana, mungkin salah satu peserta live IG hari ini adalah donen-donen beliau ya. Insya Allah nanti akan banyak ya. Kita akan sama-sama belajar dengan sosok yang luar biasa, anak muda, tetapi termasuk anak muda yang hiper kreatif. Yes, hiper kreatif. Di era sekarang kita tidak bisa bersikap seperti biasa-biasa saja, karena kita sudah ditunjukkan kondisi yang luar biasa. Oleh karena itu, anak muda ini kita layak belajar dengan beliau ya. Sambil nunggu pesertanya ya, alhamdulillah. Selamat datang ya Kak Ica, selamat datang Kak Ica. Terima kasih support selalu dari Kak Ica dan dari coach-coach nano influencer Keling yang luar biasa. Kami belajar, kami coba mengikuti apa yang diarahkan oleh coach-coach yang hebat. Terima kasih Kak Ica. Suaranya jelas ya Kak Santi, insya Allah kita suaranya jelas ya. Oke, saya coba undang ya pembicara kita, Kak Adi ya. Hari ini saya pakai Premium 5 warna pink ya. Selamat datang Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, cek sound. Teman-teman dengar suaranya Kak Adi? Ya. Teman-teman dengar ya? Jelas ya suaranya Kak Adi ya? Kak Adi jelas suara saya ya? Terdengar jelas ya? Jelas. Alhamdulillah ya. Di NTB udah hampir jam 5 ya Kak ya? Sekarang ya? setengah lima. Setengah 5 ya, alhamdulillah. Tadi kita terlambat setengah jam. Terlambat 10 menit. Mohon maaf, tadi saya jamaah dulu karena asarnya 15.12 di sini Kak. Jadi mau nggak mau kita harus menyelesaikan wajib-wajibnya dulu ya. Langsung kita mulai ya hari ini ya Kak Adi ya. Siap. Oh, Kak Adi nggak di Dompu ya? Sekarang lagi di Kabupaten? Di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Pelampang, ini di daerah tempat mitra, tim bisnis. Oke. Hari ini tepat sekali kita belajar dengan orang yang sudah paham bisnis online, tetapi sebetulnya latar belakang beliau adalah offline. Betul Kak? Betul. Nah, 5 jam dari rumah beliau, sekarang beliau sedang membangun bisnis secara offline. Karena terkadang kita harus mengikuti cara yang sudah teruji dan mengikuti kawan-kawan kita. Betul ya Kak Adi ya? Betul seperti itu ya? Siap. Oke, sambil menyapa-nyapa silahkan teman-teman, kita tunggu. Kita sudah memulai, hari ini kita sudah hadir. Pembicara kita yang luar biasa, sama-sama belajar dengan Kak Adi. Ada Kak Ica juga di sini. Alhamdulillah, bimbingannya luar biasa. Sebelumnya mungkin saya ingin menceritakan latar belakang saya. Saya dulu adalah seorang karyawan perbankan di sebuah BUMN terbesar di Indonesia. 15 tahun saya bekerja di sebuah perbankan Indonesia. Alhamdulillah saya kenal karena produknya luar biasa. Saya salah satu orang yang menderita ataupun asam uratnya tinggi. Dan disitulah kita mulai mengkonsumsi produk-produknya. Beberapa waktu kemudian kami tertarik untuk memulai bisnisnya. Namun apapun yang kita alami, sebetulnya kekuatan di bisnis ini luar biasa, ada produknya. Ya Kak Adi ya? Seperti itu Kak Adi. Itu cerita dari saya. Benar banget.
Ya, saya pikir Kak Adi nanti bisa sambil cerita ya bagaimana memulai bisnis di era offline ataupun pada saat masuk ke digital sesuai dengan tema kita. Mengapa kita harus sangat aktif ataupun hiper kreatif untuk belajar, untuk melakukan dengan bisnis yang model sekarang ya. Dan tempatnya sudah benar ya. Tempatnya ada di mana Mas Adi? Akademi Inspirasi. Benar-benar. Siap, siap. Oke, kita mulai ya Kak Adi. Langsung untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah berjalan ya. Kita insya Allah akan live sekitar selesai jam berapa ya Kak Adi ya? 15, Kurang 30. lebih 45 menit. Ya, tadi saya memulai lebih awal ya. Mungkin sekitar 16.20 kita harus sudah selesaikan ya. 16.15. Benar. Ya. Siap, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Kak Adi. Mungkin ini pertanyaan teman-teman. Nanti tolong teman-teman siapkan pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti coba saya baca, kemudian kita akan tanyakan sama beliau. Ataupun mungkin saya juga kalau itu bisa bantu jawab. Kita sama-sama belajar. Sebelumnya teman-teman yang sudah mengundang ataupun tag banyak, nanti ada gift ya. Gift dari sponsor kita, pemilik Substokis Cilacap ya, ini produk-produk kecantikan ya. Ini giftnya yang sudah tag ya. Ada produk luar biasa. Bagus. Ya. Siap ya. Nah, kemudian nanti ada komentar terbaik akan mendapatkan buku lama. Bagaimana mencari kawan dan menemui orang lain. Ini masih ada harganya ya. Nanti kita ini. 1 komentar terbaik dan 2 pengundang terbanyak. Ini sudah direkap tadi jam 3 sudah direkap tadi sama istri saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Kak Adi. Tolong teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Apa arti digital menurut Kak Adi sebetulnya? Jadi seperti apa digital itu sendiri? Silakan Kak Adi. Oh iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan yang pastinya nikmat kehidupan ya. Dan saya sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman semua, semoga selalu sehat dimanapun berada. Yang pastinya tetap semangat ya. Nah, jadi sebelum saya masuk cerita ke digital network marketing ya, kurang lebih 5 sampai 7 tahun yang lalu sebelum mengenal bisnis ya digital network marketing ini, saya pribadi ya latar belakangnya kurang istimewa karena latar belakangnya sebenarnya di sebagian masyarakat menganggapnya pekerjaan yang kurang bergengsi. Jadi kurang lebih 7 tahun saya pribadi melakukan aktivitas sebagai seorang penjual nasi ya. Jadi ngambil nasi orang. Ya, ngambil nasi orang harga 5.000, lalu saya keliling jual lagi dengan harga 7.000. Masya Allah. Saat itu pekerjaan agak susah ya, ditambah dengan kalau habis baru selesai sekolah biasanya kita cenderung masih jiwa mudanya masih oke gitu ya. Nah, kebetulan saat itu jadi akhirnya setelah melakukan aktivitas menjual nasi dari pagi sampai jam ya, jadi dari jam kurang lebih 2 jam itu bisa menjual sekitar sampai 250 bungkus nasi. Wow, banyak sekali 2 jam. Ya, 250 bungkus nasi, dan artinya dari situ saya bersyukur kenapa menjalani aktivitas jual nasi, karena waktu itu memang tidak ada pekerjaan lain ya, tidak ada pilihan. Karena harus ada ijazah kuliah dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan digital, Coach Eko, saya mengenal bisnis ini dari salah satu pelanggan yang sering membeli nasi saya. Jadi mengenal bisnis ini dari pelanggan yang sering membeli nasi saya. Nah, beliau adalah almarhum ya, sudah almarhum, Brand Ambassador Bapak Sihabudin Ate. Beliau salah satu waktu itu beliau masih kerja di inspektorat sebelum jadi kepala Pamong Praja. Jadi dari situ beliau menawarkan, saya ikut pertemuannya, belajar lagi, dan mungkin karena menjalankan bisnis ya saat itu
digital network marketing dari Keling ini belum sampai ke digital. Waktu itu masih offline ya, kita patokannya 7 langkah sukses, bagaimana kita menggunakan produknya, memiliki impian yang besar, lalu kita juga harus membuat daftar nama ya, presentasi dan lain sebagainya. Jadi itu aktivitas yang kita lakukan beberapa tahun ke belakang sebelum digital marketing. Nah, alhamdulillahnya digital satu hal yang saya syukuri adalah mengenal bisnis Keling ini, dan kami adalah salah satu bukti orang lama yang setia dengan bisnis ini. Ya, orang lama yang setia. Siap. Jadi saya yakin sekali, saya yakin dan percaya ketika kita setia dengan apa yang kita kerjakan ya, kita mencintai dan menyukai pekerjaan itu, maka akan ada masanya di mana pertumbuhan bisnis ini akan terjadi. Ya, entah di tahun pertama, tahun kedua, yang pasti adalah ketika kita berhenti maka semua selesai. Ya. Nah, artinya bagi saya digital network marketing ini adalah cara baru ya, sesuatu yang baru yang justru bukan menghilangkan aktivitas offline kita, tetapi ini menjadi cara baru yang bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita lebih cepat dari sebelumnya pada saat kita offline. Ya. Oke. Ada kesulitan nggak Pak pada saat mengawali digital itu? Karena walaupun Anda anak muda, tapi tetap saja ini barang baru ya, mengawali digitalnya itu. Sebenarnya kesulitan saya rasa mungkin semua mitra Keling ya, apalagi yang tidak ada background seorang digital networker atau digital marketer ya. Artinya orang-orang yang sebelum mungkin tidak terlalu dekat dengan handphone ya, tidak terlalu aktif di media sosial, pasti akan mengalami kesulitan. Nah, tetapi disinilah letak bersyukurnya kita. Kenapa harus bersyukur? Karena Keling bukan hanya menghadirkan sebuah cara baru, tetapi juga memberikan solusi dengan cara yang sesederhana mungkin, sehingga siapapun kita dengan digital network marketing ini, asal Anda mau ikut trainingnya, Anda mau ya melakukan apa yang diajarkan di dalam training yang sudah disiapkan secara online, tentu semua kita pasti bisa. Ya? Ini sangat mudah. Jadi seperti itu, Coach Eko. Ya, jadi ternyata latar belakang seorang penjual nasi rames pun bisa menjadi seorang leaders club ya, karena Mas Adi dan istri adalah dua sosok dari Kabupaten Dompu yang memiliki sebuah diberikan penghargaan sama Keling, dua orang Silver Leaders Club ya, luar biasa ya. Saya merasa terinspirasi dengan kita kan kenal di training yang namanya Nano Influence ya, Nano Influencer ya, batch 2 ya Mas Adi ya. Saya melihat bagaimana seorang yang sedang mengasuh anak di tengah lockdown itu bisa membuat sebuah konten-konten yang bagus ya, namun bisa diikuti, produktif. Itu yang menarik untuk kita sebetulnya ya, bukan begitu Pak Adi ya? Seperti itu ya. Benar. Kalau saya ingin belajar dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Benar. Jadi sebenarnya ya, yang di dalam kita membuat konten ya, yang sulit itu bukan bikin videonya ya, berbicara di depan layar ini nggak sulit, kita tinggal ngomong aja dan ini sudah kita biasa lakukan sehari-hari. Hanya bedanya kita kalau sehari-hari kita langsung ketemu orang, sementara ini kita harus melihat diri kita di layar ya. Nah, artinya jadi yang sulit di dalam membuat konten ini bukan bikin video, rekam videonya, tapi yang sulit mikirnya. Jadi kelamaan mikir, jadi nggak jadi kontennya. Astagfirullah. Seru. Oke, saya tulis kelamaan mikir. Oke, lanjut ke Adi. Jadi apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan kembali ke tadi ya, training nano influencer ini bagi saya pribadi yang sudah terbiasa edit video ya, bikin konten dan lain sebagainya, yang walaupun mungkin tidak sehebat kebanyakan seorang YouTuber ya atau konten kreator lainnya, tapi buat saya yang masih baru dalam mempelajari cara-cara edit, cara-cara bikin konten. Nah, tentu sangat terbantu sekali dengan adanya nano influencer ini. Ya kenapa? Karena mungkin kita sudah jago di edit.
tapi bisa jadi bahasa promosi kita mungkin masih kurang teratur. Nah, di Nano Influencer lah ini kita akan dibantu oleh para coach yang memang sudah terbukti kemampuan mereka di masing-masing bidang yang mereka sampaikan. Ada Bisna di situ dengan copywriting-nya dan terbukti sukses dalam beberapa bulan. Ada Coach Nopan dengan public speaking, bagaimana beliau mempengaruhi orang lain dengan bahasa tubuh, dengan kata-kata yang semangat. Ini luar biasa. Ya, ada Dr. Nila yang bagaimana memaksimalkan media sosial Instagram dan lain sebagainya dengan menghadirkan agar kita bisa membantu personal branding kita. Orang mau lihat kita seperti apa ya tergantung apa yang kita upload. Dan di situ juga ada Coach Ica, bagaimana kita dari pagi siang malam ini justru sangat terbantu dengan training Nano Influencer ini. Dan ada juga Coach Ricky ya dengan editing segala macam. Jadi luar biasa. Kalau buat saya ya Coach Eko, training Nano Influencer ini harusnya berbayar. Wis, Masya Allah. Berapa itu bayarannya? Mahal ya? Orang ikut training copywriting saja butuh biaya berapa? Kalau kita lihat di iklan-iklan Facebook Ads, orang mempromosikan untuk ikut training public speaking, ataupun misalnya bagaimana memaksimalkan media sosial, bagaimana kita menulis dan sebagainya. Ini kalau kita total, termasuk cara editing, itu butuh biaya paling sedikit 5 jutaan. Masya Allah. Dan di training Nano Influencer ini, kita bisa belajar teori copywriting dengan storytelling dari Coach Mitna, Facebook Ads, optimalisasi dengan Kak Ica, IG dengan Bu Dr. Nila, Kang Novan memberikan public speaking yang percaya dirinya sangat-sangat tinggi, Kang Ricky memberikan cara editing yang mudah dan gampang ditiru, dipandu sama moderator yang luar biasa ya. Dan otomatis teman-teman manajemen Keling itu backupnya luar biasa, betul ya Adi ya? Kita training kan sebulan ya, 1 bulan loh itu. Iya. 1 bulan training itu. Dan luar biasanya ini gratis gitu. Gratis. Jadi tenang teman-teman. Ya? Maksudnya KADI 5 juta itu tidak akan. Insya Allah Keling adalah knowledge link. Tidak akan Keling itu mengambil keuntungan dari pendidikan. Tidak akan. Yakinlah bahwa ini akan selalu gratis gitu. Akan selalu gratis karena keberkahannya di situ. Betul ya? Benar. Dan yang menarik, Nano Influencer ini gimana ya? Saya jujur, sebelum ikut training Nano Influencer ini, saya biasanya minimal 1 minggu baru ada 1 video. Jadi tidak meluangkan waktu untuk bikin video, ya. Wis, 1 minggu 1 video. Nah, itu sebelumnya. Sebelum ikut training Nano. Sekarang 1 hari berapa video? Sekarang sehari saya bisa bikin 5-6 video, ya. 5-6 video. Dan itu pun cara editnya paling simpel karena kita gini. Jadi kalau misalnya di training lain kita diajarkan cara edit yang mungkin agak ribet ya. Kalau di training Nano Influencer diajarkan simple editing oleh Coach Ricky. Jadi benar-benar bagaimana menyederhanakan ya cara editing hanya lewat handphone saja, nggak perlu ribet harus jago desain grafis, harus hebat dalam editing segala macam, itu sangat sekali. Betul. Ya. Betul. Kak Adi, saya mau nanya lagi boleh ya? Oke, kita tanya ya. Sebelum habis ini nanti peserta siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan setelah Kak Adi jawab pertanyaan ini. Dari semua training yang komplit ya, kita nggak bicara soal biaya karena Keling memberikan sebuah keberkahan dalam bentuk training yang gratis, betul ya? Nah, dari semua training yang komplit, ada yang bilang, kamu belajar ini, kamu belajar itu, kamu belajar IG, kamu belajar YouTube, kamu belajar konten kreator, kamu belajar edit video, kamu belajar FB Ads. Apa pikiranmu atau bisnismu kamu sempat urus ataupun bagaimana itu dengan menyikapi seperti itu? Apalagi kita semua tahu latar belakang Kak Adi adalah seorang offline ya. Offline kemudian sedikit online menjadi seorang Silver Ladies Club bersama dengan istri. Itu luar biasa untuk saya karena saya istri masih belum bisa memiliki peringkat sama dengan istri Kak Adi. Tetapi bagaimana suara nyinyir itu menurut Kak Adi seperti itu? Ya. Jadi ya seperti ada uploadan saya ya di Instagram ya. Jadi salah satu uploadan saya adalah ketika kita ingin sukses, selalu akan ada orang-orang yang ngomong, ya. Jadi kita sukses, orang pasti ngomongin kita. Kalau kata Pak Hendri begitu, ya. Orang gagal pun pasti
adalah kita mau kita mau diomongin menjadi orang sukses atau orang gagal, ya kan? Nah, siap. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Artinya begini, ya, selama kita masih hidup, masalah itu tetap akan ada, ya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan yang terbaik, tidak merugikan orang lain, dan pastikan apa yang kita lakukan ini memberi manfaat kepada banyak orang, itu saja. Nah, terkait dengan kenapa sih harus mempelajari banyak hal, harus mempelajari Facebook Ads, harus mempelajari Marketplace, harus mempelajari Instagram, YouTube, fokus saja. Nah, begini teman-teman, kita ini adalah leader, ya. Leader ini adalah pemimpin, orang yang diikuti. Nah, jadi tidak semua downline kita, mitra bisnis kita, ya, mereka punya keahlian di satu bidang. Nah, maka buat kita mempelajari semua hal bukan berarti kita harus fokus ke semuanya, enggak. Jadi kita mempelajari semua hal untuk biar kita tahu mana yang menjadi kebutuhan downline kita yang akan kita sampaikan. Karena gini, ada downline kita yang semangat sekali, tetapi dia nggak iklan Facebook Ads. Akhirnya apa? Dia diam. Karena kita nggak punya solusi untuk dia. Ada downline yang dia jago Facebook Ads, ya kan? Tetapi dia pertumbuhan jaringannya kurang. Karena dia fokus jualan sebanyak-banyaknya, dia diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, akhirnya tidak bangun jaringan. Nah, lalu kenapa kita harus mempelajari semuanya? Disitulah letak, ya, keahlian kita digunakan untuk bagaimana menempatkan sesuatu agar kita bisa memberikan apa yang mereka butuh. Downline ini dia sudah jago Facebook, tapi jaringannya tidak bertumbuh, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk mitra ini. Ada yang mereka Facebook Ads enggak, ya, iklan organik juga tidak, tapi dia suka arisan, maka kita tahu kebutuhan dia apa, kita kasih cara arisan, kita ikut training-training yang mungkin membahas tentang itu, sehingga kenapa kita perlu ikut semua training, agar kita tahu, ya, kita punya senjata yang kita bisa berikan kepada mitra-mitra kita, sehingga semuanya bergerak dengan keahlian di mereka masing-masing. Oke, jadi saya paham. Ya, ternyata menjadi seorang leaders itu memang awalnya kalau kata Pak Henry, good leader is a good follower. Jadi kita harus ikut menjadi seorang pengikut yang baik, ya. Kita mencoba mempelajari banyak hal dulu, ya. Memang menjadi seorang spesialis itu sangat penting ataupun sangat dibutuhkan orang. Tetapi menjadi seorang umum dulu, apabila kita memiliki banyak grup, itu juga sangat-sangat dibutuhkan oleh grup-grup kita, karena nggak semua orang, misalnya passion kita di ads tadi, ya, Mas Adi bilang, ya, ternyata domain-domainnya banyak yang tidak bisa ataupun tidak mampu diajarin. Tapi kalau kita punya kemampuan banyak, organiknya kuat, ads-nya kuat, ya, kayak Coach Ica, ya, tepuk tangan untuk Coach Ica yang hadir di sini, ya, luar biasa. Beliau setiap bulan personal BV di atas 10.000, tetapi masih bisa membimbing ribuan orang untuk ikut training nano influencer. Coach Ica luar biasa itu. Dan sebetulnya coach-coach yang lain juga luar biasa. Walaupun misalnya kayak Dr. Nila. Dr. Nila organik saja dari IG, tetapi bisa menghasilkan sampai dengan 5.000 BV. Itu cukup menarik dan itu insya Allah duplikasi yang sangat-sangat bagus, ya. Oke, Coach Adi, kira-kira dengan kondisi seperti ini, kita bagaimana? Apakah training nano influencer ini sangat bermanfaat atau bagaimana? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, Coach Eko, jadi training nano influencer ini buat saya sangat bermanfaat, ya, dan tentunya bagi teman-teman semua di seluruh Indonesia ini sangat bermanfaat. Artinya gini, ya, training nano influencer ini, ya, sejatinya visi misinya adalah bagaimana kita melakukan hal yang sederhana, ya, tapi dilakukan bersamaan. Jadi sedikit kali banyak, Coach. Nah, artinya banyak kita, ya, banyak downline kita, tim bisnis kita yang mungkin mereka belum mengoptimalkan Facebook Ads. Dengan adanya training nano influencer ini, mereka terbiasa upload 3 kali sehari, ya. Dengan adanya training nano influencer ini, mereka akhirnya yang sama sekali tidak punya keahlian, sama sekali nggak mau tahu tentang editing, akhirnya mereka belajar cara edit-edit sederhana, membuat tampilan foto atau video menjadi cantik. Dan luar biasa, saya lihat ekspektasi teman-teman di training ini, orang-orang yang sebelumnya kita nggak pernah lihat aktif di media sosial, sekarang banjir semua. Hampir setiap hari buka Facebook, semua uploadan teman-teman yang dari training nano influencer. Nah, lalu apa yang harus kita syukuri adalah
buat teman-teman yang iklan Facebook Ads ya, baik konversi ataupun iklan pesan dan lain sebagainya, cukup terbantu. Karena dengan produk yang diviralkan oleh teman-teman nano influencer ini, tentu ngefek ke teman-teman yang iklan ads. Betul, betul. Jadi itu garis besar yang memang harus kita garis bawahi ya, seperti itu. Tapi sebelumnya, teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di komentar ya Kak Adi ya. Boleh langsung ditulis di komentar. Terus nanti kita akan simpan video ini karena ini cuma 1 jam, kita tinggal punya waktu sebentar saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti saya bacakan. Kemudian yang kedua adalah nanti akan saya umumkan pemenang 2 tag terbanyak. Kalau hadir tetap di sini ya. Nanti kita akan berikan. Kemudian 1 komentar terbaik ataupun pertanyaan terbaik. Ayo silahkan bertanya ya. Sambil kita lanjut Kak Adi, nanti kita akan selesaikan sekitar 15 menit lagi, insya Allah 15 menit, karena waktu kita nggak banyak. Dan silahkan bagi kalian yang melihat rekaman ataupun IGTV dari live IG kali ini, karena nggak tempat, silahkan Anda bisa follow akun IG-nya m.adiputra.ilc. Itu pembicara kita dari Nusa Tenggara Barat, ataupun mungkin di YouTube-nya Kak Adi. Adi TV ya, Kak Adi ya, Adi TV ya, Adi TV. Adi itu. Mungkin nanti kita tulis di deskripsi ya, seperti itu. Nanti kita tulis ya teman-teman, seperti itu. Ya, silahkan Kak Adi. Menurut coach ini, ini pertanyaan dari Satrio ya. Saya Kak Satrio ya, ini Kak Satrio luar biasa semangatnya ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Purwanti, bagaimana mengedit gambar jadi bagus dalam waktu singkat? Oke, pertanyaannya. Silakan Kak Adi. Ya. Nah, jadi pertama ya, jadi sebenarnya edit gambar ataupun video ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah prinsipnya adalah semua aplikasi untuk edit gambar ataupun edit video hampir rata-rata sama, terlepas dari apapun kekurangan atau kelebihannya. Semua aplikasi, ya. Nah, yang harus kita pahami adalah pertama pada saat kita sudah download aplikasi untuk edit gambar ataupun video, contoh Canva ya, Canva ataupun misalnya yang disarankan di Nano Influencer adalah InShot ya, InShot, KineMaster atau Power Editor. Intinya begini teman-teman, download ya. Setelah download, pelajari dulu setiap fitur, setiap pilihan-pilihan, menu-menu yang ada di dalam aplikasi tersebut, teman-teman pelajari. Oh ternyata ini teks untuk tulisan, oh ini untuk merubah jenis-jenis tulisan, oh ini untuk memperbesar gambar, oh ini tempat kita untuk menambah template, ya, dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman sudah kuasai semua menu yang ada di setiap aplikasi itu, jadi ngeditnya mudah. Belum jadi editannya, di pikiran teman-teman ini udah selesai. Jadi belum jadi udah selesai duluan. Kalau kita menguasai menu yang sudah ada di dalam aplikasi tersebut, ya. Jadi itu intinya. Karena kadang-kadang gini, kita belum selesai satu dengan aplikasi sudah pindah, pelajari lagi, belum selesai satu pindah lagi, akhirnya nggak selesai. Nah, tapi kalau teman-teman fokus, selesaikan dengan satu editan video atau dengan satu editan aplikasi untuk gambar, maka nanti untuk aplikasi lainnya yang teman-teman mungkin mau eksplorasi itu akan sangat mudah karena fiturnya tidak jauh-jauh dari yang sebelumnya, hampir sama, hampir mirip. Ya, cuman bedanya adalah mungkin penempatan dan bagaimana rasio dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Kak Adi. Oke. Yang kedua lagi pertanyaan dari Mas Satrio ya. Menurut Coach Adi, hiperaktif di era online itu bagaimana? Apakah upload video sebanyaknya atau ngiklan sebanyaknya? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi hiperaktif ini maksudnya adalah bukan berarti gini ya. Bukan berarti kalau kita ikut training Nano Influencer ini lalu kita benar-benar habis waktu seharian untuk edit video, tidak. Ya. Tetapi bagaimana kita ya dengan training Nano Influencer ini sehingga kita lebih terbiasa untuk disiplin ya mengatur waktu. Contoh, kalau misalnya kita memang nggak ada pekerjaan lain, jadi harus ada range waktunya. Saya edit gambar ini harus 10 menit, ya harus selesai 10 menit. Jadi jangan sampai edit gambar satu sampai seharian. Nah, ini habis waktu ya. Terus video. Nah, video untuk saya pribadi, untuk edit satu video saya pribadi butuh waktu sekitar paling cepat satu video ya, paling cepat 5 menit. Satu 5 video menit paling ya? cepat 5 menit. Ya. Paling Paling lama nyambung sama
sama pertanyaannya Brayongoni ya. Lebih baik upload satu video yang bermanfaat atau bagus atau upload video sebanyak-banyaknya. Ini konteksnya untuk orang awam ya, orang awal ya. Gimana Kak Adi? Nyambung ini. Jadi upload video tapi bermanfaat atau upload video tapi sebanyak-banyaknya. Ya, pertanyaannya seperti itu. Begini, teman-teman ya. Jadi kembali lagi kepada pribadi kita. Kalau misalnya ternyata kita baru belajar tentang edit video ataupun foto, maka sebaiknya semampu kita. Tetapi harus konsisten, ya. Konsisten. Kalau misalnya kita hanya mampu misalnya upload 3 sehari foto dalam bentuk foto, yang penting sudah diedit, ya, tidak mentah. Kan kebanyakan kita terima mentah ya dari Om Bupati Miguel, kita terima mentah, lalu teman-teman edit, upload. Nah, tapi kalau untuk video sendiri sebenarnya begini, konteksnya ini kan adalah video marketing. Selama apa yang kita bikin, kita edit ini nyampe, maka sebenarnya satu video aja udah cukup, ya. Satu video. Tapi gini kan, untuk menghasilkan 5-6 video seperti yang saya lakukan, itu butuh waktu jam terbang. Jadi teman-teman harus mulai membiasakan waktu, bagaimana mengedit dan lain sebagainya. Ini tentu butuh waktu ya, apalagi teman-teman yang baru belajar tentang edit video, edit foto, dan baru masuk di training nano influencer. Gitu, Coach. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Coach, karena waktu kita terbatas ya. Pertanyaan berikutnya, siap. hiper kreatif itu menunggu sempurna atau bagaimana, Coach? Tolong dijawab dengan cepat. Jadi, hiper kreatif ini artinya teman-teman mulai saja dulu. Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, edit video, bikin konten, percaya diri, cara nulis dan lain sebagainya, ini adalah berbicara soal waktu. Persoalannya adalah ketika kita tidak memulai dari sekarang, maka kita tidak akan tahu di mana kita harus mengevaluasi kekurangan kita, lalu di mana kita harus menutupi dengan kelebihan yang kita pelajari dalam training tersebut. Nah, jadi sebenarnya, kalau istilahnya gini, kalau kita misalnya mau berhasil, kita tutup mata, ya. Kita sudah berada di era, di zaman di mana sekarang tidak melihat umur, tidak melihat usia untuk sukses. Banyak anak-anak muda yang sukses menjadi konten kreator, mereka sukses di YouTube dan sebagainya, tapi mungkin kita tidak di bidang itu. Nah, dengan adanya nano influencer ini, teman-teman akan diberikan ilmu yang benar-benar sederhana sekali, sehingga teman-teman yang tadi bilang, oh saya nggak pede, saya nggak ngerti cara nulis, oh saya nggak ngerti edit video, oh saya kurang suara saya kurang halus. Ini kita bukan mau nyanyi ya, kita mau bikin video marketing ya. Jadi justru suara yang unik, jadi nggak perlu dibuat-buat. Ya suara saya seperti ini, udah seperti ini ngalir. Jadi setiap teman-teman lihat video saya ya seperti ini. Suaranya nggak dibikin keren atau karena memang kita mau berbisnis membangun tim yang mereka semua aktif dengan nano influencer ini, ya. Oke, lanjut ke ini udah 3 pertanyaan udah dijawab dengan semoga cukup memuaskan. Namun jika ada masih butuh diskusi lagi, mungkin kita akan atur di next collabs ya, Coach ya, live IG berikutnya ya. Lebih banyak ke teknis ya mungkin ya. Nanti Coach Adi bisa membahas lebih banyak ke teknis ya. Ini pertanyaan berikutnya, apakah nano influencer bisa diikuti oleh semua mitra? Dan apakah syaratnya? Silakan Coach. Ya. Nah, kalau untuk training nano influencer sendiri ya, dari teman-teman yang sudah ikuti, itu kan kita ada formulir ya. Nah, formulir itu kita isi ya, kita klik linknya, lalu kita isi formulirnya. Nah, di situ nanti teman-teman perlu bersyarat ya, mulai dari teman-teman harus member scaling ya. Nah, masukkan ID member, lalu di situ ada syarat tiap 100 DP setiap bulan ya. Artinya teman-teman ya, kenapa kita harus minimal 100 DP tiap bulan? Tujuannya adalah begitu teman-teman ikut training nano influencer ini, teman-teman beli produk minimal 100 DP, klorofil, omega, ya kan? Apa lagi? Adanya klorofil, omega, ada propolis ya, sama kayak honey misalnya. Karena gini, apa yang kita upload dan kita viralkan bareng-bareng di nano influencer ini, itu rata-rata adalah produk yang autoimun untuk imunitas tubuh saat ini. Nah, minimal teman-teman 100 DP beli produknya, sehingga pas bikin video nggak nunjukin kotaknya doang, tapi juga mengkonsumsi sambil minum. Masya Allah.
Tujuannya adalah agar terduplikasi ya, agar semua kita ini pakai produk, ini jangan jualan terus. Oke, Coach, sebetulnya banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi kita lebih mementingkan kita ikuti aturan IG ya, karena nanti kalau kita sudah 1 jam belum berhenti, nanti ini nggak bisa simpen ya, jadi nggak bermanfaat untuk orang yang kebetulan nggak bisa hadir ya. Nggak apa-apa ya, Coach, kita potong dulu nggak apa-apa ya, karena mungkin nanti banyak pertanyaan ini yang akan kita coba atur-atur ataupun kita jawab pakai DM ya, mungkin bisa DM ataupun bisa ke WA dari Coach Adi ataupun dari saya. Hari ini saya akan umumkan 2 buah pemenang, 2 orang ya. Ini Honey and Goat Milk dan kemudian Olive Love untuk ini toner, kemudian ini facial wash ya. Pemenangnya adalah tag yang terbanyak. Tadi saya sudah minta tolong asisten saya yang luar biasa. Kalau nggak hadir, ini nggak jadi pemenangnya ya, Coach ya. Kita ada urutannya, Coach ya. Untuk pemenang dengan tag terbanyak, nanti langsung ya kasih komen di sini. Hadir, Coach, gitu ya. Yang paling banyak nomor 1 atas nama Purwanti Ipung 87. Purwanti Ipung 87. Purwanti Ipung 87. Ada? Ayo, Mbak Purwanti, Bu Purwanti ini. Kasih komen di bawah ini ya. Kemudian yang pemenang kedua atas nama Mas Rano, Mas _ Rano ya. Tadi saya lihat dua-duanya ada ya. Mungkin bisa kita kasih hadir di kolom komen ya. Ya. Terus kemudian untuk yang mendapatkan buku Bagaimana Mencari Kawan ini dan Mempengaruhi Orang Lain ya. Ini nanti free pengiriman. Oke, Bu Purwanti hadir ya. Coach, berarti ini sudah fix ya, Coach ya. Kemudian tinggal Mas Rano yang nomor 2. Mas Rano, mana Mas Rano? Mas Rano, Mas Rano, kita tunggu. Mas Rano, sambil dikontrol ya, Coach, tolong ya. Mas Rano ada nggak ini? Hadir tidak? Tadi saya lihat hadir. Sambil nunggu Mas Rano, komentar terbaik ataupun pertanyaan terbaik yang dari awal mengikuti, kemudian bertanya, berinteraksi, ya, ini akan kita berikan kepada akun IG dengan nama, saya nggak kenal, kita semua nggak kenal, Satrio ID, atas nama Satrio ID. Siap? Satrio ID. Ya. Satrio ID. Mas Satrio ID, tolong kirim nanti DM ke saya, alamat kita kirim. Bukan COD ya, bukan COD. Udah saya bayar akhirnya, bukan COD. Ya, oke. Jadi itu 3 pemenangnya ya, Mas Rano sama Satrio ID. Tolong di kolom komentar dicari ini, Mas Rano. Oke. Di sini kita hadir juga Coach Agung Gurnita. Selamat datang dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih Kak Ica mendampingi sampai akhir ya, luar biasa. Oke, insya Allah ini semua hadir ya. Bagi pemenang, selamat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Coach Adi. Ini kita lari ke closing terakhir, simpel saja. Teman-teman tahu, saya tadi pakai kacamata premium 5. Sekarang saya pakai kacamata premium 7. Saya pengen nanya, menurut teman-teman, saya cocok pakai kacamata apa? Yang premium 7 atau premium 5? Silakan di kolom komentar. Nah, silakan di kolom komentar. Nah, jadi artinya kenapa saya bertanya bahwa kita terkadang belajar banyak hal, kita terkadang melakukan banyak hal, kita wajib bertanya sama orang. Kita wajib bertanya sama orang. Nah, disitulah kita mengerti bahwa terkadang kita juga harus memutuskan sesuatu. Kita mau kemana? Kita mau tekun di IG, kita mau di Ads, ataupun kita mau menjadi seorang content creator di YouTube, itu terserah Anda. Tetapi intinya sekarang adalah bahwa hiperkreatif, insya Allah jawabannya ada pada Anda. Karena hiperkreatif dalam bisnis itu pentingkah, yang bisa menjawab Anda. Kalau Anda nggak hiperkreatif, 5 tahun ke depan, apakah kita akan seperti sekarang saja ya? Seperti itu Kak tadi ya. Silakan Kak tadi. Itu sedikit kesimpulan yang daripada yang kita bicarakan. Betul ya Kak tadi ya? Waktu sudah mulai mepet ini. Ya. Jadi pada dasarnya teman-teman, ya intinya gini.
di dalam bisnis pasti ada namanya turun naik ya, turun naik omset. Ini wajar. Semua jenis bisnis pasti akan terjadi. Jadi ya hal pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat omset kita turun, maka yang harus kita lakukan adalah melipat gandakan semangat kita. Ya, itu melipat gandakan semangat kita. Kenapa? Karena ya kalau omset kita turun, maka orang lain nggak tahu omset kita turun, ya. Tapi kalau semangat kita yang turun, maka orang lain tahu semua. Oh ini dia bisnis. Masya Allah, itu dalam banget coach. Siap. Begitu. Kalau teman-teman semangat, orang lain tidak tahu sesusah apa bisnis Anda, bagaimana kesusahan Anda, bagaimana. Tetapi kalau kita semangat, insya Allah, ya, dengan training Nano Influencer ini adalah salah satu wadah yang kita miliki untuk bagaimana kita memiliki hari-hari yang lebih positif. Jadi nggak ada waktu untuk ngomongin orang, untuk bagaimana kita menjatuhkan orang, karena kita sibuk bikin konten yang bermanfaat untuk banyak orang lewat training Nano Influencer. Jadi itu Oke, ya. Itu coach. Intinya sudah kita bisa masukkan ke dalam hati, moga-moga ini bermanfaat. Saya akhiri live IG sekarang. Barokallah coach, barokallah teman-teman. Semoga kita bertemu bersama Go Freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.